Tahun 1825, tanah Jawa berguncang dahsyat. Seorang pangeran keraton yang taat agama sekaligus dekat dengan rakyat, yaitu Pangeran Diponegoro, murka saat makam leluhurnya dilintasi proyek jalan Belanda. Bagi rakyat, itu bukan sekedar patok kayu, tapi simbol penghinaan dan penjajahan. Bara kemarahan pun meledak. Dari sawah, pesantren hingga hutan, rakyat Jawa bersatu di bawah panji jihad. Inilah perang rakyat terbesar sepanjang abad ke-19, perang yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Perang Diponegoro berlangsung 5 tahun penuh, 1825 sampai 1830. Perang yang awalnya dianggap kecil oleh Belanda berubah jadi mimpi buruk. Lebih dari 200.000 rakyat Jawa gugur, entah sebagai pejuang atau korban kelaparan akibat bumi yang hancur. Belanda sendiri kehilangan hampir 8.000 serdadu tentaranya. Angka yang mencengangkan untuk sebuah koloni. Desa-desa dibakar, rumah-rumah kosong, tangisan menggema di setiap sudut Jawa. Namun meski darah dan air mata mengalir deras, semangat perlawanan tak pernah padam. Diponegoro dan laskar rakyat terus bergerilya menyalakan api kemerdekaan. Kerugian perang ini bukan sekedar nyawa, tapi juga harta yang tak terbayangkan. Kerugian perang ini bukan sekedar nyawa, tapi juga harta yang tak terbayangkan sebelumnya. Belanda menderita kerugian sebesar 20 juta gulden. Jika dibandingkan hari ini, nilainya setara dengan 40 tahun APBN Indonesia. Bayangkan, seluruh kekayaan Belanda dari negeri-negeri jajahannya habis terkuras hanya untuk menundukkan tanah Jawa. Perang Diponegoro hampir membuat Belanda bangkrut total, bahkan mengancam kelanjutan VOC yang selama ini menjadi mesin uang kolonialisme. Bangkrut setelah perang Diponegoro, Belanda mencari cara untuk mengisi kembali perbendaharaan mereka. Tahun 1830 lahirlah kultur stelsel atau tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam kopi, tebu, nilam, dan hasil bumi lainnya untuk diekspor ke Belanda. Kekejaman ini membuat penderitaan rakyat semakin dalam, namun juga memicu protes di Eropa. Para intelektual Belanda menulis tentang utang moral kepada Hindia Belanda. Dari sinilah lahir politik etis atau balas budi. Dengan membangun sekolah, membuka akses pendidikan, dan tanpa sadar melahirkan kaum terpelajar Nusantara yang kelak menjadi motor pergerakan kemerdekaan. Pada akhirnya, Belanda menggunakan tipu daya. Pangeran Diponegoro dipanggil berunding, tapi ditangkap, lalu diasingkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Namun meski tubuhnya dipenjara, semangatnya tidak pernah padam. Perlawanan Diponegoro menjadi bola salju kemerdekaan. Dari semangat itu lahir generasi baru. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, Hos Cokro Aminoto dengan Syarikat Islam, Kiai Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama, hingga Soekarno-Hatta yang memproklamasikan Indonesia. Perang Diponegoro membuktikan kemerdekaan mungkin tertunda tapi tidak pernah sirna, karena bola salju itu terus bergulir hingga runtuhnya penjajahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.